Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Seperti biasa, yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada dan saya ditemani oleh. Belmondo Scorpio. Saya Kajito El Kayoni. Nah, ini pemirsa Cokro TV lagi rame kan ini soal ribut-ribut harta kekayaan yang luar biasa dari baru satu orang aja, yaitu mantan pejabat pajak yang namanya Rafael Alun Trisambodo ya. Ya. Nah, itu juga nggak sengaja sebenarnya terkuak, terbuka gitu kan. Itu karena kasus penganiayaan anaknya yang kemudian merembet ke si Rafael ini, ke bapaknya. Nah, dari situ kemudian terbongkar hartanya luar biasa dan itu juga ternyata bukan hanya satu orang, ada begitu banyak harta ya atau dana yang kemarin kan sempat dibahas juga di yang lagi viral ya, ada sekitar 349 triliun yang dibuka secara terang-terangan oleh Profesor Mahfud di publik yang kemudian dipertanggungjawabkan di RDP ya, di gedung DPR, di anggota parlemen gitu, di anggota parlemen kita. Dan di situ nih sempat ada usulan dari Profesor Mahfud bahwa salah satu solusi untuk mengembalikan nih harta-harta katakanlah dalam tanda kutip para koruptor ke negara itu salah satunya itu dengan secepatnya anggota DPR ini atau pihak DPR ini mengetok palu yang namanya RUU Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset gitu. Nah, itu salah satu usulan supaya dana yang dikorupsi atau yang sudah terbukti dikorupsi oleh oknum-oknum para pejabat ini ada aturan untuk kemudian mengembalikan dan juga ini dalam rangka juga mungkin ya memiskinkan juga para koruptor gitu. Nah, tapi kendalanya kita melihat semua ya pemirsa Cokro TV bagaimana reaksi anggota DPR, salah satunya itu dari ketua fraksinya ya, yaitu Pak Bambang Pacul kalau dikenalnya itu ya, dengan gayanya yang ya orang semua pada ketawa gitu, padahal sebenarnya itu miris ya kalau kita sebagai warga gitu, sebagai bukan anggota DPR ketika mendengar jawaban dari seorang anggota DPR yang bilang bahwa itu mah gampang katanya kalau untuk meminta persetujuan undang-undang itu diketok palu atau disetujui, tinggal telepon aja ketua partainya. Kalau kami kan hanya menerima perintah, kalau dari sana perintahkan, setujui, tinggal setujui. Nah, kita miris. Loh kok anggota DPR itu seperti itu. Jadi pertanyaan kita kan kemudian ini anggota DPR ini wakil rakyat apa wakil partai? Padahal katanya namanya wakil rakyat. Tapi kok tanggapannya itu seperti itu. Nah, dari situ tuh kita akan kemudian menjadi pesimis. Apakah bisa nih RUU perampasan aset kemudian dengan kondisi anggota legislatif kita seperti itu, wakil rakyat seperti itu gitu, itu bisa digolkan. Apakah kita akan mendapatkan manfaat atau momentum yang sekarang ini sebenarnya bagus, buka-bukaan ya, terbukanya borok bahwa banyak sekali dana kita dana negara, dana yang dikorupsi itu bisa sebenarnya kesempatan untuk kembali ke kita, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan kita. Nah, di yang lagi viral kita akan membahas soal itu ya, meskipun ini mungkin tidak terlalu dalam ya, tapi ini bisa jadi obrolan lah buat kita-kita, buat mungkin juga memberikan masukan buat pemirsa Cokro TV sedikit tentang apa yang namanya RUU perampasan aset itu ya. Oke. Sebenarnya kalau dari Jokowi kan udah oke ya, tinggal kita nanti kita obrolin. Gimana? Dari siapa dulu nih? Mas Kejito boleh. Saya. Oke, Kak Jito Baik, dulu. terima kasih Teh. Jadi ini fakta ya bahwa kondisi real demokrasi kita ya, kondisi real hukum kita tuh saat ini seperti itu. Makanya kalau kita hanya memilih seorang presiden yang bersih tapi parlemennya nggak bersih, ya itu sama aja gitu loh. Sia-sia juga jadi. Iya, akhirnya terbatasi.
Karena langkah-langkah presiden untuk membuat terobosan itu ya nggak akan terlaksana gitu. Presidennya jujur, oke nggak korupsi. Tapi koruptornya banyak dan ini nggak bisa dimiskinkan gitu. Karena koruptor itu takutnya bukan sama Tuhan nggak takut. Penjara apalagi kan, di sana bisa nyuap kemana-mana. Mereka takutnya tuh dimiskinkan gitu loh. Takut miskin. Takut miskin mereka itu. Satu-satunya yang membuat koruptor takut itu miskin. Sama hukuman mati sih sebenarnya. Tapi kan kita belum ada kan koruptor dihukum mati kayak di Cina itu. Jadi solusinya sebenarnya ya perampasan aset tadi kalau ingin memberantas korupsi di Indonesia. Makanya Pak Mahfud juga pernah bilang kan ada 2 hal yang dinyatakan Pak Mahfud ya sudah lama sih sebenarnya. Yang pertama lembaga DPR itu menjadi salah satu menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat dalam survei sebelumnya ya. Saya nggak tahu apakah sekarang sudah naik apa belum. Itu Pak Mahfud yang mengatakan itu dan itu waktu debat di di TV One waktu itu. Kemudian Pak Mahfud juga mengatakan bahwa cara untuk memiskinkan koruptor itu ya hanya itu kalau mau tegas-tegasan ya. Jadi karena DPR-nya nggak mau atau nggak memberikan lampu hijau, artinya bahwa sekarang publik tahu di mana macetnya undang-undang ini. Ini menjadi sesuatu yang miris untuk kita semua bahwasanya saat Indonesia ya menghadapi sebuah masa transisi katakanlah begitu. Kalau dulu zaman Pak Harto kata Pak Mahfud kan korupsinya terkoordinir gitu ya, hanya di lingkaran dia KKN gitu. Yang kecil-kecil nggak berani. Apalagi kepala desa ya, bupati aja nggak berani korupsi dulu. Karena bupatinya juga tentara gitu kan, gubernurnya juga tentara. Kalaupun korupsi juga, korupsinya juga nggak terang-terangan, nggak terbuka gitu, nggak main kotor gitulah, nggak rakus gitulah. Uang 500 juta diembat menteri misalnya, nggak sampai gitu loh. Artinya bahwa mereka juga memiliki risiko karena kalau ketahuan kan Soeharto juga keras ya orangnya. Otoriter jadinya korupsi ya di keluarga dia aja yang korupsi, nggak ada yang berani kan akhirnya. Tapi yang di luar itu orang ketakutan ya. Ada 1-2 tapi ya nggak sebanyak sekarang lah, sampai kepala desa aja korup sekarang karena ada dana desa gitu loh. Nah, ini membuktikan bahwa reformasi dengan terbukanya kebebasan, terbukanya otonomi daerah itu juga membuka kotak Pandora, salah satunya korupsi tadi. Sekarang ini kalau kita mau jujur ya, dari ujung ke ujung itu korup sebenarnya. Kalau kita mau jujur ya ada 1-2 seperti Pak Mahfud itu yang orangnya bersih ada sih. Cuman kebanyakan ya, banyak hal lah bisik-bisik di luar itu banyak sekali. Dan kasus ditangkap juga sudah sering ya, terlalu sering. Apalagi DPR itu langganan itu. Dan ini nggak ada kata jerah. Kenapa? Karena ya hukumannya relatif ringan, kalaupun berat ya duitnya masih banyak, ada remisi dan seterusnya. Ketika keluar juga mereka sudah baik-baik aja gitu. Bisa lagi dipilih, mencalonkan lagi, kan itu ironi yang sangat mestinya kan kalau sudah terbukti korupsi nggak bisa lagi dong. Tapi kenapa itu terjadi ya? Karena yang ngetok teman-teman mereka sendiri gitu loh. Yang bikin peraturan teman-teman mereka sendiri, akhirnya ya mereka berpikir kalau ini saya bikin dan itu mencelakai saya, betapa gobloknya saya kan gitu mereka. Akhirnya mereka bikin undang-undang yang mengamankan. Kayak kalaupun ada peraturan yang ingin ditegakkan, peraturannya nggak seluruhnya, tebang pilih gitu loh. Dan ini sungguh miris sebenarnya karena memang seperti yang dikatakan Bambang Pacul itu, mereka sebenarnya dia jujur kok. Artinya bahwa Bambang Pacul itu bukan kami menolak UU Praperda, enggak, tapi dia jujur bahwa dia juga memiliki kewenangan yang terbatas. Begitu juga dengan partai-partai lain, kader-kader dari partai lain. Jadi kuncinya adalah di elit partai, dan ini sebenarnya kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kalian kan udah tahu bobroknya ini parlemen ya, dan kalian harus memilih partai mana yang memberikan janji untuk meloloskan RUU ini, siapapun partainya, mau partai Islam, mau partai nasionalis, mau partai baru, partai lama, kalau dia berani menjanjikan ini ya, berani menyuarakan ini dan berani untuk dituntut dengan pernyataannya, itu harus dipilih gitu loh. Ini untuk mengubah kondisi kepartean di Indonesia yang selama ini macet gitu. Percuma kita memilih sosok, misalnya kita kenal dengan kader ya yang bersih, yang jujur gitu. Tapi partainya nggak mau memberikan akses untuk membuka kemacetan ini. Sia-sia saja gitu. Apapun partainya. Maka dari itu pemimpin yang buruk itu juga muncul dari para pemilih yang buruk. Kalau pemilihnya nggak paham dengan kondisi bahwa sudah ada kok partai seperti ini, sudah ada kok kader-kader yang nggak punya kekuasaan untuk menentukan suara rakyat, tapi masih dipilih juga, ya itu salah pemilihnya juga sebenarnya. Jadi salah kita ya. Salah kita sebenarnya karena ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Kita sudah tahu presiden sudah oke, presidennya berarti baik dong.
Presidennya nggak mau korup, presidennya bersih, presidennya berani, presidennya bahkan membuat terobosan dengan Omnibus Law misalnya meskipun banyak pertentangan di sana. Artinya presiden tuh punya visi gitu loh terhadap proses hukum di Indonesia. Tapi hal itu hari ini macet karena faktanya koruptor kambuhan itu sering terjadi dan kita tidak bisa mengatasi itu karena ya di penjara juga terjadi suap menyuap ya. Jadi susah sekali padahal itu sudah ketangkap, sudah divonis di penjara juga nggak mendapatkan hukuman yang maksimum sebagaimana yang kita bayangkan dan itu fakta ya kemarin seperti Gayus itu masih bisa jalan-jalan ke Bali misalnya kan itu lucu sekali gitu loh. Ya paling kepala lapasnya dicopot tapi kan praktik semacam ini akan terus berlanjut karena memang nggak ada kapok-kapoknya gitu. Bukan akarnya yang Bukan ini. akarnya. Nah, salah satu akarnya itu ya adalah undang-undang perampasan aset. Koruptor kalau nggak bisa dimatiin, oke, dimiskinkan. Itu sudah cukup kok. Mereka bakal jera itu. Mereka yang korup untuk apa mereka capek-capek kalau akhirnya semua hartanya, termasuk yang bukan hasil korupsi itu disita oleh negara. Itu kan rampung sebenarnya. Saya pikir itu, Teh. Oke, menarik itu. Oke, dari Belmondo gimana? Mungkin Belmondo bisa memberikan sedikit apa sih sebenarnya konten atau isi dari RUU perampasan aset ini yang membuat para elit ini kok tidak tegas atau masih ya atau takut ini disahkan gitu. Oke Teh, oke. Ini saya tadi coba menterka-terka nih terkait RUU perampasan aset. Cuman sebelum masuk lebih dalam ke situ, saya mau mulai dengan pembukaan korupsi ini kan sebenarnya penyakit akut lah. Nggak hanya di Indonesia, tapi semua negara ini korupsi ini akut lah. Dan sejarah juga udah pernah catat tuh. Negara-negara kaya kayak Kenya dulu karena pertambangannya. Terus karena negaranya korupsi, pejabat-pejabatnya korupsi hasil pertambangan. Sedangkan warganya dalam garis kemiskinan, kepercayaan publik turun, negaranya hancur. Penyakit-penyakit negara hancur itu adalah ketika kepercayaan publik terhadap lembaga negara itu turun. Karena aktor-aktor korupsi di dalamnya. Itu yang sebenarnya mengkhawatirkan kalau kita bicara tentang korupsi yang lebih luas. Memang hari ini terlihat ya biasa aja. Cuman pupuk kekecewaan masyarakat kan terus tumbuh tuh. Kalau mereka melihat ini pejabat korup, masa RUU perampasan aset yang jelas ini untuk kebaikan bersama masa nggak mau. Itu kalau kita berangkat tentang korupsi itu seramnya tuh di situ tuh. Negara tuh bisa hancur karena publik tidak percaya terhadap lembaga negara. Dan bicara tentang lembaga negara juga, lembaga negara ini kan sebenarnya kekuasaannya itu ada 3 tempat. Ada di Pak Presiden Jokowi sekarang, ada di DPR, ada di Mahkamah Yudikatif kayak Mahkamah Agung dan Konstitusi. Maksud saya kalau mahkamah ini oke lah, dia bagian pengadilan. Cuman bagian legislasi ini adalah DPR nih, kuncinya di DPR. Karena di DPR nih kunci-kunci untuk kayak misalnya undang-undang KPK yang harus diperkuat, diperlemah, atau bagaimana KPK hari ini sebenarnya kan kuncian legislasinya tuh di DPR. Cuman hari ini KPK sepertinya ada problem dan masalah sehingga kita lihat dan perhatikan indeks korupsi kita ini nggak jelas juga saya perhatiin beberapa tahun belakangan. Karena ada masalah terus-menerus di KPK. Itu juga tercermin dari indeks demokrasi yang terus turun sebenarnya. KPK bermasalah. Terus timbul lagi permasalahan baru yang pemantiknya itu dimulai dari Kemenkyu yang kemarin. Tentang si kawan inilah yang punya harta, nggak jelas dananya dari mana, bahkan lebih kaya dari menterinya sendiri begitu. Dan ini dipantik oleh Pak Mahfud. Jadi setelah saya perhatikan, RUU perampasan aset ini sebenarnya naskahnya itu udah lama, dari 2018. Ini kalau kita berpikir liar ya, saya juga tadi mencoba menganalisis tentang RUU perampasan aset ini, coba membaca draftnya lah kira-kira gitu. Jadi setelah saya perhatikan, itu ada 2 poin penting di situ. Kalau sekarang itu kalau nggak salah materinya mau dirubah. Dulu itu follow the people. Jadi kita itu mengikuti para koruptor ini. Setelah terbukti koruptor, baru uangnya diambil oleh negara, terus negara akan kembalikan itu ke APBN. Biasanya lewat lelang kalau misalnya barang-barang. Tapi sekarang mau diganti tuh, follow the money. Jadi kalau PPATK menemukan kejanggalan 450 sekian T, uang itu akan ditelusuri. Jadi sekarang yang diikutin itu uang, kemana alirannya. Setelah uangnya ketemu, baru ketemu orangnya. Biasanya kan kita orangnya dulu, baru ketemu hartanya. Sekarang hartanya dulu, baru ketemu orangnya. Maksud saya substansinya itu bergeser dari uang ke orang. Sehingga kita tahu aliran uang ini kemana sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah pembuktian terbalik. Biasanya kalau di hukum pidana itu Mas, kalau kita dituduh orang nih, untuk masuk penjara atau pidana, kita dituduh. Orang yang menuduh kita tuh harus membuktikan kita bersalah atau tidak bersalah. Benar? Tapi kalau di pembuktian terbalik RUU perampasan aset ini, ketika kita dicurigai atau indikasi tertentu, ini hartanya dari mana nih? Si yang tertuduh, misalnya saya tertuduh gitu ya, saya harus membuktikan bahwa itu adalah harta murni milik saya. Biasanya kan pidana nggak bisa saya yang buktiin dong, yang nuduh buktiin. Lu nuduh, lu yang buktiin gitu. Kalau
RUU perampasan aset itu sistemnya saya tertuduh, saya harus membuktikan bahwa harta saya bersih. Nah, ini yang maksud saya, sehingga LHKPN itu, laporan harta kekayaan para pejabat itu nggak jadi pemanis. Buktinya pemanis itu apa? Kemarin kasusnya bapaknya si Mario itu, hartanya ternyata LHKPN tidak sinkron dengan harta yang kita nggak tahu di mana letak-letaknya. Ini yang maksud saya dengan kepercayaan publik itu harus ditumbuhkan lagi dari situ. LHKPN itu harusnya nggak jadi pemanis aja oleh pejabat publik. Nah, RUU perampasan aset ingin pakemnya di situ. Apakah teman-teman di DPR yang hari ini duduk di Senayan itu punya harta di luar LHKPN? Itu pertanyaannya. Sehingga mereka takut agar RUU perampasan aset itu disahkan. Nah, ini nih yang saya sangat sayangkan. Padahal Pak Jokowi juga berasal dari partai yang berkuasa. Oke lah, beliau mendukung RUU perampasan aset. Di Senayan, koalisi yang paling, maksudnya fraksi yang paling besar itu adalah PDI Perjuangan dan partai-partai yang lain. Tapi partai-partai yang lain hari ini seolah tidak teriak tuh untuk RUU perampasan aset. Malah tadi deh saya lihat Pak Maruf tuh mendukung RUU perampasan aset. Pak Maruf ini kan biasa nggak gimana-gimana. Cuman ya Maruf Amin, dia tuh ngomong RUU perampasan aset harus didorong. Jadi presiden dan wakil presiden ini udah mendorong. Udah kompak mendorong RUU perampasan aset. Pak Mahfud juga udah minta tuh RUU perampasan aset. Kalau nggak RUU perampasan aset ini jalan, 400 sekian T itu nyelidiknya susah, Mas. Susah sekali secara hukum. Kita nggak bisa tuh nyebut nama orang sembarang. Ini uangnya dari, nggak bisa. Pencemaran nama baik. Bahkan ada celah-celah hukum lainnya tuh. Kalau ada RUU tadi, apalagi disahkan jadi undang-undang, kita bisa follow the money. Kita ikutin tuh uang itu kemana arahnya secara detail. Sehingga kita tahu orangnya. Nah, sampai hari ini DPR nggak buat RUU perampasan aset. Malah langkah yang dipilih adalah pansus. Oke lah, kita apresiasi. Mereka buat pansus untuk 349 T. Cuman RUU perampasan asetnya ngambang. Ngambang. Semua DPR dibilang, kayak yang tadi Tenong bilang, Pak Bambang Pacul bilang, kita nih Korea-Korea aja nih, kita ngikutin yang di atas bosnya kita aja. Seharusnya di sini nih, kalau pemirsa tonton Cokro TV lihat ya, memang nih isunya elit nih RUU perampasan aset tentang korupsi nih. Memang nggak peduli lah mungkin, karena isu yang disegani masyarakat saat ini kan memang masalah kesejahteraan. Cuman masalah korupsi ini kan urutan ketiga gitu ya. Kalau diperhatiin di Senayan itu, kalau kita jeli, partai mana yang hari ini mendorong secara keras orang yang mendukung RUU perampasan aset? Apa jangan-jangan parpol ini ketakutan semua karena dananya nggak jelas dari mana? Pertanyaannya besarnya kan itu. Kenapa? Niatnya baik kok. Indeks demokrasi turun, kita mau berantas korupsi. Apa yang salah dengan RUU perampasan aset? Logikanya jelas, penafsirannya jelas. Ahli-ahli hukum juga udah sampaikan bahwa tujuannya begini-begini-gini. Pak Mahfud juga sampaikan tujuannya begini-begini. Cuman sampai hari ini nggak ada yang berani. Nah, saya rasa karena kita ingin memasuki tahun 2024, hal-hal yang berbau korupsi atau pencegahan terhadap korupsi, saya rasa harus terus didorong. Kita nggak mau lah. Banyak kok orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, orang yang kesejahteraannya kurang, sekolah yang terganggu, dan hal semacamnya lah. Kita nggak mau uang itu hanya dipakai oleh segelintir pejabat yang sebenarnya mereka dibayar oleh pajak-pajak kita nih, tapi nggak dipakai untuk masyarakat, dipakai untuk kepentingan mereka sendiri. Pakai moge, jalan-jalan, nggak jelas, kerjanya nggak ada, teken-teken doang. Ini negara kok kayak gini mainnya. Kesian orang, masyarakat udah memilih. Pak Jokowi juga nggak bisa berdiri sendiri. Pak Jokowi butuh parlemen, dia nggak bisa jadi eksekutif sendiri, dia pasti butuh bantuan legislasi. Kalau dari saya kira-kira pembukaan perampasan aset begitu. Oke, nah jadi sebenarnya dengan adanya momentum ramenya atau diusulkannya kembali supaya secepatnya disahkan RUU perampasan aset ini ya, dengan banyaknya kasus yang terbuka dan ini menjelang pemilu 2024, ini menjadi ini nih sempurna untuk memberikan pilihan tadi seperti yang disampaikan oleh Bro Kajito, bahwa waktunya mungkin sekarang oke lah, anggota DPR sekarang mungkin nggak enak atau belum bisa bersikap karena banyak faktor lah untuk menjelaskan kenapa mereka bersikap seperti itu ya. Tapi sekarang mungkin waktunya justru kita sebagai pemilih untuk bersikap ya, untuk memilih apakah kita mau berubah, kita mau memanfaatkan momentum ini atau tidak. Karena kalau ini misalnya lewat ya sudahlah, kita nanti mempunyai anggota DPR ya sama aja yang gitu kan, gitu kan. Nah gimana Bro? Ya itu benar sekali Teh Nong. Jadi memang saya nggak menyalahkan ya, tapi saya ingin mencoba mengajak pada seluruh penonton Cokro TV, seluruh masyarakat Indonesia untuk introspeksi diri lah. Karena korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat ya terutama ya, tadi semua jajaran juga ada,
itu bukan muncul begitu saja ya, tapi ada tradisi di sana. Jadi korupsi itu karena tradisi di Indonesia. Korupsi Ini adalah jadi budaya gitu ya. ya bagian dari budaya, bagian dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau dalam bahasa sosiologi habitus. Nah, kira-kira begitu. Jadi jadi korupsi itu bukan sesuatu yang dianggap najis ya. Kalau di Indonesia ini masyarakat umat Islam terutama kalau ditakut-takuti dengan babi, wah itu menyentuh aja nggak mau, najis gitu kan. Kayak dosanya tuh melebihi membunuh, zina, korupsi gitu. Karena memang saya melihat dalam mindset masyarakat kita dalam pengajaran agama ini nggak didetailkan soal korupsi ini. Misalnya dalam khotbah membahas korupsi ada nggak? Nggak pernah saya dengar itu seumur hidup orang bahas korupsi nggak ada. Padahal ini bahaya. Mestinya kan dari tokoh-tokoh agama gitu ya, dari dunia pendidikan kita itu diajarkan ada kurikulum khusus bahkan untuk korupsi ini kalau perlu gitu ya. Ya meskipun sebagai dasar lah bahwa korupsi itu keji, jahat, hina misalnya. Di gereja, di pengajaran agama ya, di pura, dimanapun itu, di masjid gitu ya, itu harus ada khutbah-khutbah yang mendidik masyarakat tentang Bahaya. bahayanya korupsi, bahayanya suap menyuap gitu loh. Contoh paling gampang adalah ketika terjadi pemilu gitu loh. Masyarakat dengan entengnya menerima uang untuk memilih money politik ya, untuk memilih kandidat tertentu. Itu dari ujung sampai ke bawah, mau milih presiden kayak mau milih apa kayak mau wakil rakyat, mau kades, mau kadus, apapun itu terjadi korupsi, terjadi suap menyuap di sana gitu loh, terjadi money politik. Nah, ini biangnya di sini. Jadi ketika tokoh politik ya, entah itu pemerintah, entah wakil rakyat mencalonkan diri, modalnya kan banyak itu, miliaran mungkin. Saya nggak tahu berapa nominalnya. Mereka harus menyuap, mereka harus bikin program, mereka harus menggerakkan massa, bikin pamflet, bikin apapun itu yang dilakukan, menggerakkan pasukan di sosmed dan seterusnya. Dan itu butuh duit gitu loh. Semua itu butuh dana. Nah, makanya cara untuk memangkas perilaku korup di atas itu hanya harus dengan menekan di bawah dulu. Kalau sampai ada wakil rakyat yang muncul secara pro bono, nggak ada modal, nggak pakai duit istilahnya ya, dia hanya mungkin ya seadanya lah ya, modal pasti lah, nggak mungkin nggak modal kan, pasti pakai modal, tapi modalnya minim misalnya, itu pasti di dalam hatinya juga ada tanggung jawab, loh saya kan dipilih rakyat. Itu terjadi ketika ada aparat hukum ya, ketika dia masuk menjadi anggota itu nggak pakai duit. Itu ada orang itu, bahkan ketika dia mau menilang motor misalnya, dia nggak mau disuap karena dia sadar bahwa saya jadi anggota, jadi polisi misalnya, karena saya emang bapaknya dulu polisi gitu kan, ke dia ada penghargaan lah untuk anaknya juga maju ketika itu dia nggak ditarik uang sepeser pun, dia jadi mungkin pangkatnya rendah ya, tapi ini di Medan kejadiannya ini dan dia mempraktikkan itu. Dia sadar bahwa saya jadi polisi ini karena saya nggak bayar sepeser pun, makanya saya kepada rakyat pun dia nggak mau nilang. Maksudnya nilang narik duit gitu ya. Kesempatan paling dinasihati, kamu nggak pakai helm kenapa, kamu kenapa, paling gitu diarahkan yang baik, apalagi kalau anak sekolah gitu kan. Artinya bahwa nuraninya bekerja dan ini juga bisa terjadi kepada politisi yang jadi wakil rakyat atau jadi pemerintah gitu ya. Ketika dia mencalonkan diri dengan biaya yang minim. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya, masyarakat menanggung dosanya ini. Jadi kenapa korupsi merajalela bukan hanya soal undang-undang sebenarnya, bukan soal penegakan hukum, tapi juga proses cara memilih wakil rakyat, cara memilih politisi ketika dia baru mencalonkan diri. Nah, ini juga berkaitan dengan tokoh-tokoh agama, masyarakat secara umum ya, karena pendidikan korupsi ini tidak didetilkan di masyarakat, tidak diajarkan dengan sungguh-sungguh, tidak dilakukan di setiap hari bahwa korupsi ini berbahaya, suap menyuap itu nggak boleh, itu mestinya kan sesuatu yang asasi dalam Islam. Tapi faktanya di negara yang mayoritas Islam ini kita lebih takut dengan babi daripada takut dengan korupsi. Ini kan sesuatu yang perlu kita pertanyakan gitu loh. Kita takut dengan Yahudi misalnya, tapi kita tidak takut dengan sesuatu yang merusak bangsa ini sampai ke sendi-sendinya. Saya pikir itu teh. Mhm, mhm. Iya, jadi ya itu yang tadi dibilang berarti memang korupsi itu udah mengakar banget dan Mengakar akhirnya jadi kuat. apa? Habitus tadi istilah kamu Iya, ya. habitus. Iya, jadi budaya ini memang apa ya? Menyedihkan ya. Iya. Sering banget ini sebenarnya juga menjadi obrolan dari semuanya, menjadi concern juga semuanya. Tetapi kayak kayak ini aja gitu, kayak mentok aja terus kemudian ngapain ya? Padahal sekarang ini kan
dikasih solusi nih kan, dikasih solusi. Dan yang tadi menarik dari Kajito itu bahwa betul, kalau misalnya ada anggota legislatif yang habis-habisan gitu, ngasih uang, terus bro-broan gitu kan, wah ini banget gitu. Itu bisa dipastikan bahwa dia itu kan nantinya itu kan harus mengembalikan modal itu. Dan kalau misalnya hanya dengan misalnya gaji bulanan atau tunjangan dan lain-lain itu kan nggak akan balik modal gitu kan. Kecuali memang orang itu tuh latar belakangnya pengusaha yang udah kaya duluan atau apa. Tapi kayaknya dari sekian banyak anggota dewan itu sedikit sekali yang punya latar belakang seperti itu. Bahkan mereka yang jadi pengusaha itu jadi anggota dewan dulu baru jadi pengusaha. Banyaknya seperti itu. Gimana ya? Kalau memang kalau kita perhatiin DPR itu ya, si lembaga legislasi ini, sifatnya memang asasnya itu asas representatif namanya. Jadi makanya ada DPR itu tamatan SMA, S1, S2 dan segala macam itu. Karena memang sifatnya itu representatif. Jadi satu daerah tuh kalau masyarakatnya berpikir, ini saya cocok nih milih ini, kepilih dia jadi DPR walaupun di SMA. Nah, ini nih titik hold-nya yang saya temukan ini. Berarti perlu adanya kesadaran masyarakat yang lebih luas tuh tentang calon-calon sehingga hall-hall yang dipilih mereka itu nggak salah. Karena DPR tuh asasnya representatif. Makanya tuh di DPR tuh adalah bagian rumah tangga DPR, bagian kesekjenan DPR. Karena DPR tuh nggak bisa mengerjakan semua hal. Bahkan semuanya dibantu karena dia punya asas representatif. Nah, maka dari itu ada ajakan tuh agar kita memilih anggota DPR itu yang dalam kategori ini cerdas. Dalam kategori ini tuh paham betul cara membuat legislasi, paham betul cara menindak hal-hal yang korupsi. Nah, terkait dengan RUU perampasan aset lagi nih. Setelah saya perhatiin beberapa belakangan ini kan, politisi paling senior yang menyuarakan itu tuh, kalau nggak Pak Mahfud, Pak Jokowi. Saya nggak melihat komitmen partai-partai di Senayan itu ya, apalagi ketua umum partainya terkait dengan RUU perampasan aset. Saya nggak ngerti kenapa sampai hari ini. Saya malah khawatir sendiri tuh. Kenapa ya para pemilik partai ini nggak menyuarakan agar mendorong RUU perampasan aset ya? Kenapa? Itu pertanyaan yang mestinya tuh kalau mereka tonton ya harus dijawab tuh. Kenapa mereka nggak berani gitu dengan RUU perampasan aset? Kenapa tidak menganggap penting? Iya, mengapa tidak menganggap penting? Padahal kalau kita ingin memberantas korupsi yang sulit dan susah ini, RUU perampasan aset tuh itu tuh kayak baru level 2 gitu. Sebenarnya masih ini aja nggak lolos kita RUU perampasan aset. Gimana lagi pembaruan RUU Tipikor, gimana lagi RUU KPK, gimana lagi RUU tentang pengawasan keuangan negara. Maksud saya yang begini aja nggak bisa gitu loh. Apakah perlu DPR itu semuanya kita gerus aja ganti sama orang yang komitmen bisa memberantas korupsi? Kan sebenarnya pertanyaannya itu tuh. Cuman ayolah masyarakat, kalau misalnya ini bukannya berarti saya ajakan untuk tidak memilih ya. Ini ajakan untuk kita harus melihat dan mana sih yang benar-benar ingin mendorong anti korupsi itu yang mana sih? Apakah ada? Kalau ada ya kita pilih. Kalau nggak ada kita pertanyakan apa yang mereka dukung sebenarnya. Apa yang mereka kejar dan inginkan. Kalau masalah perekonomian ya kita tahu lah perekonomian naik turun. SDM kita, pertambangan kita, Pak Jokowi tentang hilirisasi nikel, hilirisasi pertambangan itu kan jalan terus sebenarnya. Tapi masalah kesejahteraan ini kan terus digaungkan tuh. Apalagi terkait dengan RUU perampasan aset. Dari saya begitulah tentang perampasan aset ini. Oke, kita ke closing karena ini udah dikasih waktu, udah dikasih itu tuh tanda gitu udah lama. Silakan closingnya. Ya, terima kasih Teh. Saya ingin menjawab tadi pertanyaan ini harus dijawab karena mengambang Apa kan. katanya? Kenapa kok Nggak penting gitu ya? elit-elit politik itu kok enggak? Oh ya bahkan saya berkepikiran ada nggak capres yang berani ngomongin itu ya? Kan capres belum ada. Maksud saya yang ingin mendorong atau mengkampanyekan gitu. Belum ada ya. Ini penting nanti disampaikan ya. Oke. Jadi jawabannya ya kenapa para elit itu nggak mau atau kelihatan karena Menghindar ya? menghindar karena mereka politisi busuk, jawabannya itu aja. Pendek ya. Mereka politisi busuk. Iya. Kalau politisinya baik, bukan politisi busuk, mementingkan kepentingan rakyat pasti akan gercep ini. Apalagi di momen Pak Mahfud ya. iya, seperti Pak Mahfud contohnya. Apalagi di momen untuk meraup suara yang banyak dari masyarakat yang sudah gelisah dengan aksi korupsi yang merajalela. Tapi karena mentalnya udah busuk ya mau ngapa lagi gitu loh. Dan ini menjadi sebuah peringatan ya pada masyarakat bahwa memang seperti yang kita bicarakan tadi, ini adalah momen yang tepat untuk mengganti politisi-politisi busuk ini dengan politisi-politisi yang berkomitmen, politisi-politisi yang baik. Bahkan nanti kalau perlu kita
kita juga meminta pada masing-masing capres untuk berkomitmen dalam RUU ini. Mereka akan pro atau tidak, itu perlu ditanyakan kalau ketemu capresnya masing-masing. Entah Prabowo, iya, entah Prabowo, entah Ganjar, entah Anies, siapapun itu. Kalau perlu disuruh tanda tangan komitmen. Ada kontrak politik bahwa ini RUU ini di zaman saya prioritaskan, saya dorong sekuat tenaga, misalnya begitu gitu. Tapi ya itu kembali ke masyarakat ya. Kalau mereka memang masih ingin hidup di tengah di tengah kondisi yang carut marut, korupsi di mana-mana, memalukan sebenarnya. Tapi ya bagaimana ini bisa diatasi kalau dari atas sampai bawah itu tidak ada cara-cara untuk menanggulangi secara komprehensif, secara mengakar ya dari undang-undangnya, dari RUU perampasan aset ini. Jika itu bisa diketok, saya yakin deh koruptor itu akan mikir ya, karena mereka sudah lelah korupsi, sudah capek-capek ngibulin banyak orang, ketika ditangkap dimiskinkan gitu kan, sudah namanya rusak, dimiskinkan, apalagi ditambah nggak bisa nyalon lagi ya, itu perlu itu digaris bawah itu perlu hukumannya perlu itu. Dulu kayaknya memang sempat ada ya, kalau nggak dirubah ya, saya Berubah, direvisi itu. iya pantas dulu kan ada yang ngeluh di TV, kami ini kayak manusia yang penuh aib, hina, sampai dikucilkan, ada itu. Terus saat ini kok bisa nyalon lagi, berarti direvisi ya. Dan itu sungguh membagongkan kalau anak-anak sekarang ya. Kok bisa mundur kita ini? DPR-nya. Iya, DPR-nya ya kan tadi kalau politisinya busuk ya kayak gini. Makanya ini kesempatan kepada seluruh masyarakat, pilihlah politisi yang baik, calon-calon pemimpin yang baik, calon-calon pemimpin yang jujur, supaya kita bisa membawa Indonesia ini ke masa yang gemilang, masa yang lebih sejahtera. Oke, Belmondo. Kalau dari saya memang simpulannya adalah koruptor ini nggak takut masuk penjara. Koruptor ini takutnya dimiskinkan, keluar dari penjara kaya. Dan RUU perampasan aset harus disahkan untuk menghilangkan hal-hal demikian. Udah masuk penjara, kita miskinkan dia dan uangnya harus kembali ke negara. Makanya kita harus mendorong terus RUU perampasan aset. Dan saya sepakat betul dengan Mas Kajito, tergelitik kepikiran saya. Karena hari ini Mas, masih bisa Mas, para mantan koruptor ini mencalonkan diri tuh sebagai anggota dewan. Saya nggak tahu partai mana yang masih mau menerima koruptor-koruptor ini. Tapi secara garis besar saya mendukung tuh agar koruptor ini dicabut hak politiknya untuk tidak menjadi calon anggota dewan lagi. Ada kemarin asumsinya bilang, kami karena udah koruptor ini kami lebih berpengalaman, kami lebih tahu celahnya. Mohon maaf, bukan itu kuncinya. Bapak udah salah, Bapak berbuat yang tidak bagus, itu hak orang lain yang Bapak makan, Bapak tidak pantas lagi menjadi anggota dewan. Jadi rakyat biasa aja, kesempatan politiknya dicabut. Dan MK kemarin Mas yang memberikan itu tuh, ada kalau nggak salah uji judicial review terkait itu dan masih disahkan. Dan saya mendorong tuh kayaknya RUU perampasan aset dan judicial review lagi agar para koruptor tuh nggak bisa mencalonkan diri. Dan masyarakat harus melihat partai mana yang menerima mantan koruptor jadi anggota dewan, dan kita harus tolak itu. Dari saya begitu. Iya. Nah, jadi pemirsa Cokro TV, kita punya peran nih yang sangat besar menuju 2024. Jadi bukan hanya kita penting memilih presiden saja. Ternyata dalam pemilu nanti nih di 2024, peran kita memilih anggota DPR, DPRD, bahkan sampai ke kabupaten ya, provinsi, kabupaten, pusat, itu juga sangat penting. Nah, pentingnya karena terkait dengan yaitu melahirkan yang namanya undang-undang yang selama ini macet, yang selama ini tidak memihak kita sebagai rakyatnya. Nah, karena itu pemirsa Cokro TV, mungkin ini himbauan kita ya, atau mungkin bukan hanya himbauan tapi juga permintaan kita bahwa jadilah pemilih yang cerdas ya. Tadi dibilang bahwa kalau ada partai yang masih mencalonkan anggotanya itu mantan koruptor gitu kan, atau jelas-jelas meskipun dikasih uang segala macam, jangan dipilih. Terus yang kedua, pilih misalnya anggota DPR yang benar-benar punya komitmen ya, dia itu punya keberanian untuk ini memberantas korupsi gitu kan. Itu yang layak untuk kita pilih. Oke, kita segitu aja dulu ya. Ini suasananya udah masih lebaran suasananya ya. Jadi masih pada mudik tapi ngomongnya kita udah serius. Iya. Oke, pemirsa Cokro TV, kita akhiri ya obrolan di yang lagi viral, dan kita akan ketemu lagi di yang lagi viral minggu depan. Terima kasih semuanya. Dadah.